Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran PPKN di kelas 11 dengan judul bab 1 Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Bersama saya Siti Nuryani sebagai guru PPKN. Nah, apa sih hak asasi? Ada yang tahu nggak? Nah, dari hak asasi itu sendiri ada dua kata, yaitu hak dan asasi. Nah, pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang ada sejak lahir. Nah, sedangkan pengertian asasi itu sendiri adalah bersifat dasar atau pokok. Nah, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Yang kita ketahui sekarang ada 3 hal yang melekat pada diri manusia, yaitu kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. 3 hal tersebut merupakan suatu hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Sesuatu yang mendasar tersebut adalah pengertian lain disebut hak asasi atau hak dasar manusia. Menurut salah satu ahli, yaitu Miriam Budiarjo, mengemukakan hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan bawaannya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia secara kodrati melekat dalam diri dan tidak dapat dipisahkan. Yang mana harus kita lindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hak pribadi atau personal right. Adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Di antaranya adalah contoh-contohnya. Yang pertama, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah tempat. Contoh selanjutnya adalah hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Hak asasi berikutnya adalah hak asasi politik atau political right. Adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya, hak dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai dan organisasi politik, serta hak membuat dan mengajukan petisi. Contoh hak asasi selanjutnya adalah hak asasi hukum atau legal equality right. Merupakan hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan,
hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Contoh hak asasi selanjutnya adalah hak asasi ekonomi atau property right, hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya adalah yang pertama, hak kebebasan melakukan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa atau hutang piutang, hak kebebasan memiliki sesuatu, serta hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Contoh hak asasi selanjutnya adalah hak asasi peradilan atau procedural right. Merupakan hak diperlukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan serta hak mendapatkan persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan. Contoh hak asasi selanjutnya adalah hak asasi sosial budaya atau social culture right. Adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya adalah hak menentukan dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, serta hak mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakiki, yaitu hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, ataupun mungkin sebelum lahir. Universal, artinya berlaku untuk semua tanpa memandang perbedaan, baik dari suku, agama, ras, antar golongan. Selanjutnya tidak dapat dicabut, yaitu tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak yang lain, karena setiap orang memiliki hak masing-masing. Selanjutnya tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik itu hak ekonomi, hak sosial budaya, hak peradilan, maupun hak personal. Nah, selanjutnya setelah kita bahas tentang hak asasi manusia, yang selanjutnya adalah kewajiban asasi manusia. Apa sih itu kewajiban? Nah, secara sederhana, kewajiban berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, bahwa pengertian kewajiban adalah kewajiban dasar manusia dalam seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, hak dan kewajiban asasi manusia itu merupakan saling berkaitan, yaitu hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ya, seseorang mendapatkan hak karena memenuhi kewajibannya. Hak yang didapatkan seseorang adalah akibat dari kewajiban yang dipenuhi. Sehingga ketika seseorang ingin mendapatkan haknya, maka harus melaksanakan kewajiban. Terima kasih. Itu adalah bahasan tentang pengertian hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, beserta macam-macam hak asasi manusia. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.